Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhur. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Shadaqallahul adzim. Tafsir Surat Al-Baqarah ayat 222 menjelaskan tentang haid, yaitu suatu kotoran, karena darah haid adalah kotor dan najis. Wajibnya menjauhi wanita atau istri yang sedang haid dan haramnya jima ketika haid dan nifas, sebagaimana perintah Allah, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan yang dimaksud menjauhi dalam ayat adalah jima. Karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada laki-laki dan wanita yang mana mereka diperintahkan untuk tidak melakukan hubungan suami istri ketika haid dan nifas, karena hal itu adalah suatu kotoran yang menimbulkan mudarat bahaya bagi mereka berdua. Haramnya melakukan jima ketika selesai dari haid atau nifas sebelum ia mandi, sebagaimana firman Allah, apabila mereka telah suci, maksudnya mereka telah mandi, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Disyariatkannya bagi seorang suami menggauli istrinya setelah ia suci dari haid. Sebagian ulama ada yang mewajibkannya, akan tetapi yang benar bahwa perintah mencampurinya dalam ayat tersebut menunjukkan diangkatnya larangan tersebut dan boleh melakukannya. Diharamkan bagi manusia melanggar batasan-batasan Allah Ta'ala, baik terkait dengan tempat, waktu, dalam hal mempergauli istrinya. Diperbolehkan bagi seorang suami mendatangi istrinya dari arah mana saja, dari depan, belakang, atau lainnya. Akan tetapi disyaratkan harus pada tempatnya. Dilarang keras mendatangi istrinya di duburnya, sebagaimana hal itu ditegaskan pula oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, barang siapa yang mendatangi istrinya jima di duburnya, maka Allah Ta'ala tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Penetapan sifat al-mahabbah bagi Allah Ta'ala sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya, yang mana Allah mencintai orang-orang yang mau bertaubat suci secara batin dan orang-orang yang bersuci suci secara lahir. Tafsir Surat Al-Baqarah ayat 223 menjelaskan bahwa istri adalah ladang bagi suaminya, maksudnya tempat baginya untuk menanam benih yang diharapkan darinya lahir keturunannya. Disamakannya dengan ladang karena ada kesamaan, dibolehkan bagi pemiliknya mendatangi kapan saja, dari arah mana saja, dan dengan cara bagaimanapun, juga dengan syarat hanya di tempatnya dan bukan pada waktu yang dilarang, seperti ketika haid dan nifas. Seorang pemilik ladang sangat mengharapkan ketika menanam tanamannya mendapatkan hasil yang baik, hasil yang banyak. Demikian juga hendaknya seorang suami ketika menanamkan benihnya, ia berharap agar mendapatkan keturunan yang banyak. Karena itulah maksud dari sebuah pernikahan dan apa yang harapkan oleh Rasulullah SAW dengan umat yang banyak. Penetapan adanya Yaumul Bats
hari kebangkitan, hari perjumpaan dengan Allah, dan ayat tersebut juga menjadi dalil bahwa orang-orang mukmin akan melihat Allah Ta'ala tanpa ada tabir penghalang di akhirat nanti. Kabar gembira bagi orang-orang mukmin di dunia dan akhirat. Di antara kabar gembira tersebut adalah melihat Allah di akhirat nanti, dan tidaklah hal tersebut didapatkan oleh orang-orang kafir. Wallahu a'lam.